Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran materi bahasa Indonesia kelas 6 tema 2 subtema 1, di mana materi kali ini adalah kita akan sama-sama bagaimana caranya menggali informasi dengan aspek apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian sering mendengar pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contoh, siapa namamu? Bagaimana kabarmu? Di mana kamu tinggal? Apa hobimu? Mengapa kamu tidak sekolah? Kapan kamu masuk sekolah? Nah, itu adalah kata-kata yang akan kalian sering dengar setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Kata tanya. Kata tanya sering digunakan pada kalimat bertanya, ya. Ciri kalimat bertanya adalah satu, diawali dengan kata tanya. Kata tanya itu adalah seperti tadi, diawali dengan kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dan kalian harus ingat, setiap kata tanya harus diakhiri dengan tanda tanya, ya. Jangan sampai lupa, setiap kalian ada tugas membuat kata tanya harus selalu ada tanda tanya. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi dari kata tanya, ya. Nomor 1, kata tanya apa? Ya. Kata tanya apa berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang kabar atau keadaan seseorang. Contoh, apa kabar, Don? Nah, selanjutnya keduanya untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang pengertian atau penjelasan suatu benda atau penjelasan tentang kegiatan. Contoh, apa yang dimaksud dengan kata tanya? Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, itu adalah fungsi kata tanya apa. Nah, selanjutnya adalah fungsi kata tanya dari siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang tokoh atau pelaku. Contoh, siapa namamu? Siapa Bapak Proklamator kita? Siapa yang menulis teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita atau sehari-hari. Sekarang adalah fungsi kata tanya dari kapan. Fungsi kata tanya kapan adalah untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang waktu terjadinya suatu peristiwa. Waktu, ya, waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh, kapan kamu minum obat? Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Dan tentu kalian menjawabnya dengan waktu. Nah, selanjutnya adalah fungsi kata tanya dari di mana. Kata tanya di mana berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu tempat atau terjadinya suatu tempat. Contoh, di mana kamu membeli buku itu? Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Nah, itu adalah untuk kata di mana. Selanjutnya, fungsi kata tanya mengapa. Ya, kata tanya mengapa berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa kamu menangis? Mengapa Bapak Soekarno-Hatta disebut Bapak Proklamator? Nah, biasanya dalam menjawab dari kata tanya mengapa, biasanya diawali dengan karena. Mengapa kamu menangis? Saya menangis karena saya sedang bersedih, ya.
Nah, itu adalah contoh dari fungsi kata tanya mengapa. Nah, fungsi kata tanya yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Fungsi kata tanya bagaimana yaitu untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang keadaan atau kabar seseorang. Contoh, bagaimana keadaanmu, Ani? Nah, dan untuk bertanya, mendapatkan informasi tentang cara atau langkah-langkah atau proses terjadinya sesuatu atau membuat sesuatu. Contoh, bagaimana cara menggunakan blender? Bagaimana kecelakaan itu terjadi? Nah, itu adalah fungsi dari kata tanya bagaimana. Kalian simak baik-baik ya. Alhamdulillah, untuk video pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa belajar dan catat kata-kata yang penting ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran video selanjutnya.